Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Ramah dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja untuk memerintah kami, seperti halnya dengan segala bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," Samuel menjadi kesal hati. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu. Segala hal yang mereka katakan kepadamu, turutilah. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Maksud mereka, jangan aku menjadi raja atas mereka." Samuel menyampaikan segala sabda Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Kata Samuel, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada kereta dan pada kuda, dan mereka harus berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1,000 dan kepala pasukan 50. Mereka harus membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Mereka harus membuat senjata-senjata dan perkakas keretanya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, dari kebun anggur dan kebun zaitunmu, akan diambilnya yang paling baik untuk diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandum dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 untuk diberikannya kepada pegawai-pegawai istana dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik, dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena raja yang kamu inginkan itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu." Tetapi bangsa itu tidak mau mendengarkan perkataan Samuel. Mereka bersikeras, "Tidak, kami harus punya raja. Biar kami pun sama seperti segala bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengarkan segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Turutilah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni."
Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, para pastor, para diakon, Mama Rina, saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat pagi dan shalom. Shalom. Yang menarik bagi saya dari kisah Injil hari ini adalah 4 orang yang berusaha untuk membawa orang lumpuh kepada Yesus. Di hadapan mereka ada orang banyak yang menghalangi, dan bahkan jalan kecil pun tidak ada. Entah usahanya bagaimana sehingga orang membongkar atap rumah, lalu menurunkan orang lumpuh itu kepada Yesus, masih sambil dibawa oleh 4 orang itu. Mereka berusaha supaya orang lumpuh itu dengan cara apapun dibawa untuk dekat dan disembuhkan oleh Yesus. Maka hal pertama yang kita renungkan adalah Yesus itu adalah, atau boleh dikatakan dilambangkan oleh 4 orang itu. Tugas yang dibuat oleh Yesus bagi kita semua adalah menghantarkan dan mendekatkan kita semua manusia-manusia ini kepada Allah. Manusia yang ditutupi jalannya atau dihalangi oleh dosa-dosa, oleh keterbatasan-keterbatasan, oleh sakit penyakit, dan oleh dosa itu sendiri. Dan yang kedua adalah setelah kita disembuhkan atau setelah kita mengikuti Yesus, mendekatkan diri kepada Yesus, maka tugas yang sama itu pun kita terima sebagai imam dan sebagai orang-orang yang menjabat pelayan gereja. Tugas kita dan tugas umat beriman juga adalah membawa sesama kita kepada Yesus, membawa orang-orang yang mengalami keterbatasan-keterbatasan karena dosa, membawa orang-orang sakit di dalam doa-doa dan pergumulan-pergumulan kita, terlebih khusus dalam pelayanan-pelayanan kita, membawa mereka dekat kepada Yesus, membawa mereka untuk mengenal Yesus, dan pada akhirnya membawa mereka juga untuk mengalami kesembuhan dan keselamatan dari Tuhan sendiri. Semoga demikian.